Tadi kita bahas soal bagaimana meningkatkan literasi digitalnya, begitu berbagai upaya sudah dilakukan. Nah, apa terobosan baru apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa mencerdaskan tadi yang di tengah-tengah ini nih supaya tidak terlalu ke kanan dan ke kiri? Ya, jadi ya pengendalian kita lakukan, tapi literasi ini tetap kita terus lakukan. Kita punya program bagaimana mengempower masyarakat supaya mereka lebih kritis. Apa itu sih internet? Terus selain daripada itu kita juga mengajak masyarakat menciptakan konten-konten positif. Nah itu nanti jadi kita ada yang namanya saber kreasi, sekarang yang ini adalah muda-mudi digital, itu juga. Jadi makin banyak kita merangkul, sekarang sudah 52 organisasi, dan itu counting. Dan ini, apakah ini hanya gerakan atau justru meramu something buat ke depannya? Selain gerakan, tadi ada gerakan yang kekinian, tapi juga lagi mendesain kita yang pada kumpul itu, bagaimana sih mamanya merubah sistem pendidikan kita untuk menghadapi era digital. Oke, Mas. Tadi kalau kita berbicara soal yang di tengah-tengah ini supaya bisa memprovokasi supaya lebih gerakan melawan hoax dengan anti hoax itu bagus, tapi nggak cukup. Ya, kenapa? Karena nanti kesannya kita kontra narasi. Ya. Sekarang justru yang lebih penting adalah bagaimana suasana sosial media itu menjadi cair, menjadi penuh kebahagiaan, penuh ilmu dan ya. Banjiri sosial media dengan konten positif. Laku nggak tapi konten positif? Laku, karena gini, anak-anak muda itu banyak yang sebenarnya dia produktif. Ya bikin vlog, bikin konten di Instagram, yang dia nggak mau ribut soal politik dan lain-lain dan sara gitu. Nah orang-orang kayak ini harus kita selamatkan, kita dorong. Supaya apa? Supaya konten internet itu, sosial media itu, isinya nggak hanya pertengkaran dua belah pihak, tapi anak-anak muda yang membuat konten bagus-bagus. Konten yang mengedukasi, konten yang membuat netizen itu kemudian punya nilai tambah ketika dia masuk ke sosial media. Sosial media kan tempat yang menarik untuk berkembang. Karirnya bisa naik di situ, bisa dapat pelajaran di situ, macam-macam. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang. Dikira sosial media tempat berantem, enggak. Itu tempat di mana kamu bisa mendapatkan benefit sebesar-besarnya sebagai warganet. Oke, jadi nanti konten-konten seperti ini pun yang masuk dalam gerakan program ini lah. Muda-mudi digital dan saber kreasi. Ini apakah memang memang di ASUS sendiri oleh Kemenkominfo atau memang dari organisasi-organisasi? Nah ini benar-benar lahir dari masyarakat. Jadi masyarakat berkumpul, langsung pemerintah endorse. Itu sudah ada, sekarang ada yang tadi saya katakan 52 organisasi yang tergabung dan ini bertambah. Nah saya dengar dari teman-teman yang menjadi PIC-nya itu akan keliling Indonesia dan bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Nah itu dari kita mengempower masyarakat, akhirnya masyarakat mempunyai filter. Nah filter yang kayak gini lah yang lebih efektif. Baik. Karena dia bisa ujungnya ya sebenarnya menghasilkan kurikulum untuk SMP, SMA sampai perguruan tinggi supaya dari sekolah pun sebenarnya literasi sudah dilakukan. Baik, dan itu juga sudah dilakukan ternyata di negara lain begitu ya Mas Hemi. Terima kasih banyak Mas Hemi dan juga Mas Nukman sudah hadir bersama kami. Terima kasih.